Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kali ini kita mau melanjutin pembahasan kita tentang MySQL. Jadi kita belum praktek di video kali ini, kita masih teori-teori aja. Dan teori yang mau kita bahas yaitu ini, tipe data MySQL. Ini penting banget diketahui sebelum teman-teman membuat database. Karena data-data yang mau kita simpan ke database itu nggak bisa asal simpan. Yang mau disimpan harus sama menurut tipe datanya. Nah, langsung aja ya. Jadi, kegunaan tipe data itu apa? Nah, kayak yang aku bilang tadi, kegunaan tipe data itu menentukan value yang bisa disimpan. Jadi, value dari data yang mau kita simpan ke database ini nggak bisa asal-asalan. Jadi kayak begitu. Value atau nilai-nilai yang mau disimpan di database harus mengikuti tipe datanya. Contohnya, kita nggak bakal bisa nyimpen kalimat. Teman-teman tahu ya, kalimat atau string atau teks ke dalam kolom yang ada di dalam table yang tipe datanya integer atau angka. Jadi teman-teman tahu sendiri, kalau tipe datanya integer atau angka, cuman bisa nampung angka doang, 0 sampai 9. Gabungan dari 0 sampai 9, entah ribuan atau apa, yang penting angka. Nah, ketika kita mencoba menyimpan string ke dalam kolom yang tipe datanya kita udah set sebagai integer, maka nggak bakal kesimpan. Nah, itulah kegunaan dari tipe data. Nggak boleh simpen asal-asalan, yang disimpan harus setipe dengan tipe datanya. Nah, jenis tipe data ini secara garis besar dibagi 3. Ada string, ada number, dan ada date dan time. Teman-teman tahu sendiri string itu apa, terus number juga udah tahu. Mungkin date dan time ini teman-teman belum dengar. Date dan time ini berkaitan dengan tanggal dan waktu. Nah, jadi string ini khusus buat kalimat, teks, gabungan antara angka tapi harus pakai petik dalam bentuk string lah, teman-teman tahu ya. Terus number ini angka, dan date dan time ini tanggal dan waktu, jam, menit, detik, kayak begitu. Nah, kita masuk ke pembahasan tipe data string dulu. Jadi di tipe data string, oh ya, sebelumnya yang bakal aku bahas tipe data ini adalah tipe data yang bakal sering kita pakai. Sebenarnya tipe data itu ada banyak banget, teman-teman boleh googling sendiri. Di sini aku bakal jelasin yang bakal sering kita gunakan. Nah, yang pertama ada char. Untuk tipe data char bisa menyimpan huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Yang namanya string ya. String kan kayak yang aku bilang tadi, gabungan huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Yang penting ada tanda petiknya berupa string. Nah, tipe data char bisa nyimpan itu. Tapi syaratnya fixed length. Maksudnya fixed length apa? Nanti bakal kita bahas. Terus ada yang kedua yaitu varchar. Nah, varchar ini sama seperti char. Bedanya tidak fix. Nah, apalagi itu tidak fix? Nanti kita bahas. Yang ketiga ada text. Nah, text ini ada beberapa lagi di dalamnya. Ada tiny text, ada medium text, dan ada long text. Untuk ketiga ini sama-sama aja bisa nyimpen teks. Cuman perbedaannya itu di length-nya, panjang teks yang bisa disimpan. Teman-teman boleh googling sendiri, tiny text bisa nyimpen berapa panjang ininya, apa, karakternya, medium text berapa panjang karakternya, dan long text berapa panjang karakternya. Nah, teks gimana? Tipe data teks? Tipe data teks itu sama seperti char dan varchar, sama ya, karena masih sama-sama string. Tapi untuk teks lebih cocok untuk menyimpan keterangan berupa paragraf. Jadi yang panjang-panjang. Kalau teman-teman misalnya punya produk, terus di produk itu pasti ada keterangan kan? Nah, teman-teman isi keterangan itu ke dalam kolom yang teman-teman kasih tipe datanya teks. Jadi perbedaannya, kalau teman-teman pakai tipe data teks, pakailah yang buat yang panjang-panjang kayak paragraf, misalnya alamat rumah, keterangan barang. Terus kalau varchar dan char dipakai untuk apa? Untuk yang pendek, misalnya untuk nama, terus apalagi ya, jenis kelamin, dan lain-lain.
pokoknya yang pendek, string yang pendek, sedangkan teks yang panjang. Nah, nextnya kita punya enum. Enum ini hanya bisa menampung nilai di antara yang sudah kita siapkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kayak begini. Contohnya kita setting enum nilainya pria dan wanita. Nah, di kolom yang kita kasih enum ini, value-nya cuma bisa milih antara dua ini, pria dan wanita. Jadi kalau ada value lain, misalnya dan lainnya, nggak bakal bisa. Intinya enum cuma bisa milih di antara pilihan yang udah kita setting. Oke, kita balik lagi. Aku mau ngasih tahu apa itu fix, apa itu tidak fix. Kita lihat ya perbedaannya. Untuk char dan varchar, jadi yang aku bilang tadi, yang char ini fix dan yang varchar ini tidak fix. Nah, kita coba menyimpan sebuah kolom namanya nama kolomnya nama maksudnya. Terus length-nya 100, tipenya char, tipe datanya. Terus kita bikin juga ada nama length-nya 100 dan tipe datanya varchar. Nah, ketika teman-teman ngisi kolom nama dengan isian body di tipe char, terus teman-teman juga ngisi isian body ke kolom nama yang tipenya varchar, hasilnya bakal kayak begini. Untuk char bakal disimpan B, U, D, I, terus spasi kosong sampai totalnya ini sebanyak 100 sepanjang length ini. Nah, terus sedangkan varchar kalau isinya cuma body, B, U, D, I. Jadi yang disimpan cuma 4 doang. Jadi memorinya lebih ringan. Varchar dengan char. Nah, kayak begitu. Itulah arti dari fix. Fix itu kalau length-nya 100, maka yang disimpan ke sistem adalah 100. Kalau yang tulisan ini nggak nyampe 100, maka dipaksa spasi kosong sebanyak 100 yang disimpan di sistem. Sedangkan untuk varchar, kalau length-nya 100, tapi yang diisi nggak nyampe 100, ya udah, sistem bakal nyimpan cuman 4 ini aja. Nggak dipaksa sampai 100. Nah, itu perbedaan dari fix dan tidak fix. Kalau disuruh milih, sebaiknya teman-teman milih tipe data varchar. Oke, jelas ya? Terus selanjutnya, tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini ada int, ada float, ada double, ada desimal, ada boolean. Untuk int ini ada beberapa lagi isinya, yaitu int, tiny int, small int, medium int, big int. Ini semuanya sama aja, perbedaannya cuma di letak length-nya atau maksimal yang bisa disimpan. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada sign, ada unsigned. Semuanya kayak begitu. Jadi teman-teman lihat dulu untuk int sign-nya nilai yang bisa disimpan adalah dari min 21 bla 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 sampai dengan 2147 bla 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 bla. Nah, sign ini merupakan pilihan nih. Kita bisa ngasih kalau misalnya kita ada kolom, kita kasih tipe datanya int, kita bisa ngasih juga mau sign apa unsigned. Kalau teman-teman kasih sign, maka value yang disimpan mulai dari minus sampai segini. Kalau teman-teman di luar dari ini, maka nggak bakal kesimpan datanya. Nah, untuk unsigned, nilainya mulai dari 0 sampai segini. Jadi kalau teman-teman bikin kolom yang tipe datanya int, terus setting dia unsigned, teman-teman isi di luar dari 0 sampai ini. Misalnya teman-teman isi min 1, nggak bakal bisa. Nah, begitu pula dengan tiny int, small int, dan lainnya. Kayak begitu caranya, udah ada peraturannya. Tinggal lihat apakah dia sign atau unsigned. Kayak begitu aja ya. Jadi sama aja, sama-sama nyimpen angka semua, tapi ada peraturannya, sign dan unsigned, dan tiap-tiap ini semua ada batas-batas nilai yang bisa disimpan. Kalau lebih dari batas-batas yang udah ditentukan, nggak bakal kesimpan datanya. Oke, jelas tentang int. Sekarang float. Float ini sama menyimpan angka. Tapi float ini untuk bilangan yang ada komanya. Jadi kalau int kan bilangan bulat 1, 2, 3, 10, 90, 99. Nah, untuk float bisa koma. Misalnya 1,5, 2,5, 3,3, dan lainnya. Yang penting ada komanya.
Nah, untuk double desimal sama juga bisa nyimpan koma. Terus selanjutnya untuk bool atau boolean, teman-teman udah tahu sendiri, cuman bisa nyimpan dua nilai, yaitu true dan false, atau 0 dan 1. 0 itu false, 1 itu true. Nah, ini tentang tipe data numerik yang bakal sering kita gunakan nantinya. Next-nya kita ada tipe data date and time. Nah, date and time ini yang bakal sering kita temukan atau kita gunakan adalah tipe data date, tipe data time, tipe data date time, ada tipe timestamp, dan ada tipe year. Semua ini ada formatnya masing-masing. Kalau date formatnya YYYY MMDD, yang mana artinya adalah tahun, dash, bulan, dash, tanggal. Jadi misalnya 2021 bulan 11 tahun tahun 2021 bulan 11 tanggal 09 misalnya kayak begitu. Kalau nggak salah nggak bisa 09 deh, 9 apa ya? Coba teman-teman coba sendiri aja nanti ya. Aku lupa. Yang penting formatnya tahun dulu, bulan dulu, abis itu tanggal. Nah, terus untuk time formatnya HH, MM, SS, di mana HH ini adalah hour, MM ini minute atau menit, SS ini second, jadi jam, menit, tanggal. Nah, formatnya kayak begitu. Untuk date time ini gabungan antara date dan time. Tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Kayak begini formatnya. Nah, untuk timestamp, formatnya sama dengan date time. Tapi, kalau kita setting sebuah kolom tipenya timestamp, maka kita nggak usah ngisi, dia bakal otomatis keisi dengan waktu sekarang ketika data itu tersimpan di database. Jadi timestamp ini bakal nyimpan otomatis di waktu sekarang nilainya. Kayak begitu. Nah, kalau year biasa aja formatnya tahun, ada 4 digit, 4 angka. Nah, kayak begitu tentang tipe date dan time. Oke teman-teman, kayak begitu aja teorinya tentang tipe data. Emang kelihatannya sepele, tapi wajib banget kita ketahui untuk menggunakan database. Karena untuk menyimpan database, perlu dilihat tipe data masing-masing dari kolom. Oke, kalau teman-teman masih nggak ngerti, silakan pelan-pelan dengerinnya, ulang-ulang sampai ngerti. Oke, kayak begitu aja video kali ini teman-teman. Kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung nonton videonya karena udah dapat notifikasi. Dan ya pokoknya itulah, bisa langsung nonton video terbaru aku ketika dapat notifikasi. Terus kalau teman-teman ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.